Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam Waalaikumsalam. Khazanah Quran, masih bersama dengan saya Aurel Ghazali dan juga Ustadz Nur Fajri yang sedang membahas terkait dengan surah Ali Imran. Baik, Ustadz, kita lanjutkan Ya. ke ayat-ayat selanjutnya yang kemudian akhirnya membahas juga terkait dengan perang Uhud nih Ustadz. Boleh ceritakan sedikit? Baik, perang Uhud terjadi di tahun 3 Hijriah, ya. Dan sederhananya perang Uhud ini kaum muslimin kalah. Singkat cerita demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan demikian di surat Ali Imran ini, ayat 141 dan seterusnya. Nah, kalau tadi Kak Aurel bertanya, kok mengapa perang Uhud yang lebih sorot daripada perang Badar? Sebetulnya itu tinggal menunggu waktu saja. Nanti ada saatnya di surat Al-Anfal perang Badar lebih disorot. Nah, tapi kalau dari alur pembelajaran kita jadi memahami nih, oh ternyata Allah lebih mengedepankan pelajaran perang Uhud, which is kalah, daripada perang Badar yang mana kaum muslimin menang luar biasa di sana. Perang Uhud sendiri kalah berbanyak faktor, beberapa faktor, ya. Mungkin sekilas orang menganggap faktornya ya iyalah, kalian pasukan cuma 1.000 lawan 3.000. Itu pun baru mau berangkat 300 membelot. Nah, jadi udah muncul kemunafikan ini Kak Aurel. Di perang Uhud tahun 3 Hijriah sudah ada tidak sedikit tuh berarti orang munafik tuh. Ya ratusan. Gitu. Dan itu mending mereka dari awal nggak usah ikut daripada udah ikut kemudian baru mulai langsung apa? Mundur. Membelot sini bukan artinya bergabung dengan musuh ya, tapi maksudnya mundur. Tinggal 700 lawan 3.000. Luar biasa. 4 kali lipat lawannya. Tapi bukan itu yang Allah soroti justru. Yang Allah soroti adalah di ayat 152, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, meskipun di antara kalian juga ada yang menginginkan akhirat. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Mas'ud itu diriwayatkan beliau mengatakan, sebelum turun ayat tersebut, saya nggak nyangka ada sahabat mengharapkan dunia. Saya nggak nyangka. Saya pikir semua sahabat dunia itu tulus 100% lillahi ta'ala. Tapi ternyata sekelas sahabat pun Allah ternyata masih memberikan buat kita pelajaran umat akhir zaman. Janganlah kita mendaku paling ikhlas, paling tulus. Siapa kita? Kalau sahabat saja Allah sebut minkum man yuridu dunia, ada di antara kalian pengen dunia. Ibnu Mas'ud pun sempat nggak percaya sebelum turun ayat tersebut. Saya kira semua sahabat tulus niatnya. Ternyata ya Allah, ini bukan arti kita mendegradasikan kemuliaan sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah mencintai sahabat, memuliakan mereka, tapi mereka pun manusia biasa yang secara personal masing-masing bisa juga keliru, apalagi keliru yang Allah tegur. Nah, ini justru faktor utamanya, bukan masalah jumlah. Banyak kok peperangan lain yang sedikit jumlah kaum muslimin tapi menang. Perang Badar contohnya. Sama juga mendekatilah rasio barusan ya. Nah, bagaimana kok bisa disebut sebagai sahabat menginginkan dunia? Nah, ini kisah saya pikir juga cukup populer di mana ketika sesi awal perang Uhud kaum muslimin sebenarnya sudah berhasil memukul mundur musuh. Karena strateginya bagus, yaitu pasukan berkuda musuh dikagetkan dengan hujan panah dari bukit. Bukitnya sekarang ada di mana ini biasa dikunjungi orang, Jabal Rumah, bukit para pemanah. Terpukul mundur musuh dan banyak orang menyangka udah nih selesai semua. Kemudian pasukan mulai mengamankan beberapa yang tertinggal dari senjata. Jadi jangan dibayangkan ghanimah, harta rampasan perang, ya, harta peninggalan perang itu hanya harta uang gitu ya dan sejenisnya, enggak. Justru yang lebih sering adalah baju perang, senjata dan sejenisnya, kendaraan, hewan ya. Maka yang di bukit ini tergoda dengan anggapan, wah mereka udah ngambil duluan nih ghanimah, ntar kita ketinggalan. Ayo udah buru dah, cepetan kejar. Padahal kalau mereka ingat-ingat aturan pembagian ghanimah, harta rampasan perang, itu tidak boleh dibagi langsung. Tunggu pasukan semua ngumpul, kemudian dibagi sesuai aturan. Jadi nggak ada namanya rebut-rebutan seperti orang penjarahan. Mudah-mudahan tidak ada lagi di Indonesia penjarahan rumah mewah atau penjarahan supermarket ya. Well, jadi di saat itulah ketika kaum muslimin yang dari atas bukit turun meninggalkan pos siaganya, Khalid bin Walid waktu itu masih belum muslim, mengambil kesempatan kita serang balik. Baru pasukan berkudanya menyerang dan tunggang langgang lah kaum muslimin. Nah, dari sini kan pelajaran berarti ternyata kekalahan kaum muslimin itu lebih karena faktor apa? Internal daripada faktor eksternal. Oke, kenapa disorot ini lebih dulu daripada perang Badar? Karena ya ada riset sebetulnya dilakukan oleh Profesor Manu Kapur. Beliau
nampaknya keturunan India dari ETH Zurich, Swiss ya, kampus besar. Kata beliau punya istilah productive failure. Kegagalan yang membuat kita makin produktif. Kata beliau, orang itu cenderungnya, Kak Aurel dan juga kawan-kawan, mungkin pemirsa juga rasakan ya, lebih banyak belajar daripada kegagalan daripada belajar daripada keberhasilan. Betul. Ya, kita harus ajarkan juga anak-anak kita, generasi muda kita, jangan hanya berharap pujian dan sanjungan. Justru sebetulnya itu jangan diharapkan lah kalau mau ikhlas. Dan kita pun lebih banyak belajar dari kritikan, mungkin komen negatif daripada pujian. Betul. Daripada keberhasilan. Betul. Begitu, wallahu a'lam. Ya betul, tapi kenyataannya Ustadz, kalau kita ngomongin diri kita sekarang ini, mungkin pemirsa di rumah juga beberapa relate merasakan gitu ya Ustadz. Memang betul kita belajar dari kegagalan kita, tapi tidak dapat dipungkiri ada kesedihannya Ustadz. Ada momen-momen gak sabarnya mungkin ya, bertanya-tanya kapan ya momennya, kapan bisa berhasil, kapan bisa menangnya Ustadz. Nah itu bagaimana sih untuk calming down, untuk menenangkan hati ini Ustadz gitu ketika pikiran-pikiran itu datang. Nah, maka kita juga lihat Allah Subhanahu tidak hanya mengecam dalam tanda kutip ya, tapi juga memberikan trauma healing. Jadi ada ayat dalam rangkaian ayat tersebut, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih berlarut-larut, kalian tetap yang lebih tinggi, lebih istimewa kok selama kalian beriman. Ya, jadi sebagai pendidik, motivator, orang tua, mungkin pendakwah juga, itu jangan hanya menyoroti kesalahan, kegagalan, selesai. Enggak, tapi langsung iringi dengan apa? Motivasi, hiburan, trauma healing istilahnya. Nah, jadi pelajaran dapat, kemudian efek buruk akibat traumanya terhindarkan. Itu yang bagus. Jadi sebagian orang tua kadang kalau anaknya salah, lama gitu ya, menyudutkannya tanpa disertai kemudian hiburan. Oke, kamu salah tapi kamu bisa kok bangkit, atau kamu tetap hebat kok di mata mama misalnya. Kamu salah dan kamu nggak ngulangin kan, kamu tetap hebat di mata mama asalkan kamu mau memperbaiki diri. Nggak semua orang tuh seperti itu. Betul Ustadz. Nah itu ketika tadi Ustadz kasih contoh nyata, itulah contoh nyata dari kita sebut tadi kasih sayang dari orang tua. Nah kembali lagi bahwa di surat pertama dan selalu sering kita mention juga bahwa memang Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Seperti apa bentuk kasih sayang Allah yang ditunjukkan ke kita Ustadz pada saat kita merasa itu? Kita merasa galau, kita merasa gagal terus. Seperti apa bentuk, sebesar apa bentuk kasih sayang Allah terhadap kita Ustadz? Ya, jadi di surat Ali Imran tuh ada ayat gini, fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah Subhanahu wa taala timpakan kesedihan, kemudian lain waktu ada kesedihan lagi, supaya kita tidak terlalu sedih dengan kesedihan dan tidak terlalu pongah dengan keberhasilan. Jadi kalau ditanya apa kasih sayang Allah, yang pertama kasih sayang Allah, Allah berikan kita teguran. Karena kalau kita nggak gagal, nggak pernah gagal nih ya, nggak pernah sakit, nggak pernah kalah gitu ya, itu bisa karena penyakit hati, sombong, atau pada akhirnya sampai pada titik dia lupa diri dan akan gagal separah-parahnya gagal. Nah itu bisa terjadi. Nah, jadi Allah katakan supaya kalian tidak terlalu senang dengan keberhasilan. Itu kasih yang pertama. Kasih yang kedua, Allah tuh memberikan kesedihan ada jangka waktunya. Dengan kesedihan yang kedua, kita lupa loh kesedihan yang pertama. Ya. Relate nggak sih dengan banyak kita Ustaz. Gitu ya? Digantikan gitu ya Ustaz ya kesedihannya. Sebenarnya kita punya kesedihan pertama, parah sih. Tapi kesedihan kedua nih lebih membuat, dan nggak selalu harus lebih parah. Nggak selalu. Tapi datang di timing yang pas, kalau kita pikirkan, membuat kita terobatilah dari kesedihan pertama. Wallahualam. Ya, baik Ustadz, kalau begitu kita fokus sekarang ke nilai tauhidnya Ustadz yang ada di surah Ali Imran. Itu seperti apa Ustadz? Ya, tauhid dalam Islam itu dimensinya tidak hanya keyakinan, seperti mungkin banyak orang menyangka, hanya yang penting saya yakin Allah Esa, Allah satu. Itu tauhid betul, tapi belum selesai. Tauhid itu kemudian biasa diistilahkan lebih umumnya lagi iman, mencakup keyakinan hati, kemudian apa? Pengakuan di lisan, termasuk misalnya syahadatain, bersyahadat, meyakini dan mengikrarkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Plus amal perbuatan. Maka semakin kuat tauhid seseorang, dia akan semakin misalnya terlihat amal solehnya di masyarakat.
Istilah populernya adalah tauhid yang fungsional. Tauhid yang berbuah amal nyata, bukan hanya, mohon maaf, bagi ada sebagian kalangan itu hanya diperdebatkan saja. Ya, dia ada waktunya mendiskusikannya dengan ilmiah di kalangan terbatas, tapi secara umum tauhid yang diminta kepada umumnya kaum muslimin atau umumnya masyarakat dunia adalah tauhid yang sederhana dan membuahkan amal nyata. Di antara amal nyatanya kesabaran. Nah, kalau tauhidnya kokoh berarti apa? Berarti semakin sabar. Karena dia yakin bahwa musibah ini ujian daripada Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini wujud daripada kasih sayang dia. Bahkan ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seseorang akan menguji mereka. Hadis lain, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "Asyadun nasi balan al-anbiya, tsumal amsal fal amsal." Yang paling dahsyat ujiannya para nabi. Kemudian yang setelahnya maksudnya setelahnya itu solehnya di bawah nabi dikit. Yeah. Wali Allah yang paling tinggi, kemudian walinya di bawahnya lagi gitu. Ini makin kita jauh dari kesolehan, sebetulnya ujiannya makin sedikit. Tapi ujian yang dideritakan Allah kepada orang-orang soleh nggak selalu harus yang nggak enak ya. Yeah. Termasuk ujian adalah kekayaan itu ujian, suksesan juga jadi ujian. Demikian Allah. Ini menarik Ustadz karena seringkali kita anggap itu merupakan nikmat yang diberikan Ustadz. Mungkin terkadang kita juga jadi terbiasa dengan hal itu, akhirnya ujian ini jadi hilang esensinya menjadi bagaimana kita harus bersyukur dan lain-lain. Kita lupa karena mungkin ya itu lama-lama jadi kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik ya Ustadz. Itu bagaimana sih caranya untuk kita tetap remind, karena tentunya pemirsa di rumah semuanya merasakan. Ibaratnya kita hari ini bernafas kan juga nikmat ya Ustadz ya. Nah itu bagaimana sih Ustadz? Ya, sebenarnya nggak salah dan benar, bahkan ya kita katakan kalau kita dapat keberhasilan, kesuksesan itu nikmat, itu benar, nggak salah, nggak salah. Tapi tidak sekadar nikmat, ansih ya, tapi dia nikmat plus ada mengandung pendidikan dan ujian. 3 yang sering saya ulang-ulang ya, nikmat, pendidikan dan ujian itu sering berkelindan ya, dalam satu peristiwa bahkan. Kita sukses di satu sisi itu nikmat, sisi lain itu pendidikan, sisi lain adalah ujian. Nah, menariknya adalah nggak ada tuh hidup seseorang selalu enak terus. Di atas terus ya Ustadz ya. Silakan ceklah kenyataan. Ya. Ada Ustadz, ya Anda lihat dari mana? Lihat di timelinenya Ustadz. Ya beda. Belum tentu semua yang dia posting adalah semua yang terjadi dalam kehidupan. Bisa jadi dia kemudian pilih yang diposting hanya yang bahagia. Kita tidak suzon, tapi jangan sampai kita juga jadi kufur nikmat hanya gara-gara melihat konten media sosial dan kehidupan orang di layar kaca atau di media gitu ya. Kita mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita, siapapun dia. Lihat orang sukses jangan juga sedih, susah melihat orang senang. Tapi kita setidaknya jangan sampai kemudian berbalik menghina diri sendiri atau bahkan menghina Allah. Allah jahat, Allah kenapa nggak bikin aku kayak dia? Dia sukses terus tuh. Nah itu kalau gitu udah offside. Kita harus sadar orang nggak ada yang selalu enak. Ya, jadi kadang dia senang, kadang dia sedih seperti yang Allah sebutkan di rangkaian surat Ali Imran. Ada di Ali Imran itu Allah Subhanahu wa taala menyebut ada ribbiyun wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ribbi ini orang-orang yang sabar karena tauhidnya kuat. Nah, ada lagi di ayat lain, masih surat Ali Imran ayat 79 itu Robbaniyin, walakin kunu robbaniyin. Jadilah robbani. Robbani ini orang yang ilmunya dalam. Kata Ibnu Abbas, robbani orang yang mengajarkan ilmu mulai dari yang sederhana sampai yang tinggi. Nah, sebelum yang tinggi-tinggi yang sederhana dulu. 2 ini ilmu membuahkan ketakwaan pada Allah dan kemudian ketakwaan pada Allah karakternya memunculkan kesabaran sehingga dia ribbiyun dan robbaniyun. Dua-duanya dari akar kata yang sama yaitu rob. Dia terkait dengan rob Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita pada kata-kata pertama yang kita baca di Al-Qur'an yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Baik Pak Ustadz, ini merupakan introspeksi diri untuk saya dan juga mungkin pemirsa-pemirsa di rumah dan penonton yang sudah hadir juga hari ini Ustadz. Pastinya ada banyak pertanyaan dan setelah ini kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton yang telah hadir di studio. Sampai bertemu di jeda pariwara berikut ini.